Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, seperti biasa tak lupa dan tak luput selalu saya ajak kalian untuk membacakan suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, bagi yang dilanda dengan sakit, semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah. Bagi yang mendapat masalah yang rumit, semoga diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan tak lupa juga kita utamakan untuk diri kita sendiri, masing-masing. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita dalam belajar dan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa salatu salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dan tak luput juga saya selalu mengajak kalian untuk berdoa dulu sebelum kita mulai perkuliahan ini. Mari sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang Al-Fatihah. Tadi sudah dilantunkan oleh kalian masing-masing surat Al-Fatihah, yang mana surat ini pasti kita semua telah hafal, baik suratnya maupun terjemahannya. Ya. Karena surat ini selalu kita baca di dalam sholat. Ini menjadi kewajiban kita sebagai muslim. Di dalam sholat, setiap rakaatnya itu membaca Al-Fatihah. Sehingga dalam satu hari kita berapa kali baca surat Fatihah? Ada yang tahu? Selama satu hari, dalam satu hari, berapa kali kita baca surat Fatihah? 17, Pak. 17, betul. 17 kali yang wajib. Nah, kalau kita rajin sholat sunnahnya juga, maka minimal itu kita 17 kali baca suratul Fatihah. Karena sholat kita tidak sah jikalau di dalam satu rakaat saja itu tidak membaca suratul Fatihah. Sekalipun kita dalam keadaan makmum, artinya ketika imam sedang membaca Fatihah kita mendengarkan, setelah imam membaca Fatihah kita baru membacakan suratul Fatihah. Oke. Tetapi saya tidak akan membahas panjang lebar terkait dengan suratul Fatihah ini dari sisi dalam pelaksanaan sholatnya, ataupun sisi tafsirannya, ataupun sisi sejarahnya. Saya akan mencoba membahas suratul Fatihah ini dari sisi kebahasaannya, yang mana ini menjadi modal buat kita untuk memahami bahasa Arab dari surat-surat yang memang sudah familiar di kita, gitu ya. Oke. Sekarang coba Ahmad Furqan dibaca surat Fatihah ini, dibimbing oleh Ahmad Furqan, sama-sama kita membaca. Silakan Ahmad Furqan dibaca lagi surat Fatihah ini. Ada Ahmad Furqan? Nggak ada? Ada. Ahmad Furqan Faizin. Suara saya dengar nggak? Terdengar nggak? Terdengar, Pak. Ya. Furqan kayaknya masih nyeduh kopi ya. Oke. Ya, Hilda. Pak.
Furqan Furqan ada. hadir Pak. Tadi habis ke kamar mandi Pak, bentar. Subhanallah. Habis ngambil air wudhu dulu ya. Iya Pak. Ya, Furqan silakan bimbing kita dalam melantunkan suratul Fatihah ini. Silakan. Ya, baca bareng-bareng nih Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik, subhanallah, masya Allah, Furqan. Baik, sekarang coba diterjemahkan Furqan. Pasti sedikit banyak udah tahu kan terjemahan Al-Fatihah ini. Coba. Dari Bismillah ya. Iya, dari Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul, baik. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, Baik. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Kaulah kami meminta pertolongan. Ya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat an'am alaihim kepada mereka, bukan yang maghdub dimurkai apa ya? Iya, maghdub dimurkai. Bukan yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Iya, itu ya. Itu kan sudah mengerti terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Furqan, terima kasih atas bantuannya. Ya Pak, afwan. Kemarin kita sudah membahas masalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Boleh ditambahkan menyebut Pak? Boleh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Boleh ditambahkan lagi Pak? Boleh. Lagi Maha Penyayang. Jadi dalam menerjemahin itu boleh-boleh aja ya, selama kalian tahu makna aslinya itu mana yang tambahan, mana yang mana asli. Kemudian ada di sini alhamdulillah, segala puji. Lillah, bagi Allah. Rabbil alamin, alamin, semesta alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Malik, yang menguasai, Yaumiddin, hari pembalasan atau hari kiamat. Iyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Tahu dari mana ada kaminya? Nun. Ada Na'budu. Na'budu. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'in, kami mohon pertolongan. Tahu dari mana kaminya ada? Nun. Ya. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami. Nah ini kami ya. As-sirat, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang
Ditambahin nih yaitu. Jalan yang lurus itu yang kayak gimana sih? Tambahin. Jalan orang, yaitu jalan orang-orangnya. Kenapa ada orang-orangnya? Karena alladzina. Ya. Jadi banyak. Alladzina itu banyak orang-orang yang. Kalau alladzi berarti orang yang. Gitu ya. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang an'amta alaihim. An'amta, telah engkau anugerahi nikmat. Tahu dari mana ada telah? Karena ini bentuk pertama, Pak. bentuk satu, ini masa lalu. Engkau, tahu dari mana ada engkau? Tak. Ada ta. Nah, gitu ya. An'ama itu artinya memberi nikmat. An'amta, engkau telah memberi nikmat alaihim kepada mereka. Oh, jadi yang dimaksud jalan lurus di sini adalah jalannya orang-orang soleh, orang-orang jalannya para anbiya wal mursalin was sholihin. Jadi yang kita minta petunjuk itu jalan yang dianugerahi nikmat, yaitu orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim. Ghair itu artinya bukan. Al maghdubi alaihim langsung saja mereka yang dimurkai. Maksudnya bukan jalan yang dimurkai. Walad dolin, wala dan bukan ad-dolin, jalan mereka yang tersesat. Oke. Nah, dari sini ini kan ayat familiar sekali ya. Karena ini saat kita buka Al-Quran itu pasti ayat ini yang pertama kali muncul. Ya. Dan ini menjadi disebut Al-Fatihah karena artinya Al-Fatihah itu apa? Pembuka, Pak. Pembuka. Iya. Artinya Al-Fatihah itu pembuka. Nah, dari ayat ini kita mau kembangkan apa aja sih yang ada. Jadi modal kita dalam belajar bahasa Arab. Jadi sebenarnya kalau saya boleh jujur, kalian semua atau kita semua itu sebenarnya udah pada bisa bahasa Arab gitu ya. Karena apa? Al-Fatihah dibaca 17 kali minimal. Kalau misalkan sholat duha, sholat tahajud baca dilaksanakan juga, wah itu lebih dari 17 kali, bisa 20-an, bahkan 30-an gitu kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Artinya itu modal sudah kenal dengan ini kan huruf-huruf Arab nih, gitu ya. Tapi terkadang memang kita hanya melafazkan saja tanpa meresapi maknanya atau artinya. Padahal kalau di seumuran kita ini, di seumuran kalian, itu ketika bernalar itu jauh lebih unggul daripada hafalan. Nah, maka dari itu, dari surat ini nanti kita coba untuk nalarkan pengembangan kosakatanya apa aja yang ada. Selanjutnya nanti kita praktikkan ke dalam surat-surat yang lain yang menyerupai surat-surat ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke Tanmiyatul Mufradat, pengembangan kosakata yang ada dari surat Al-Fatihah ini. Yang pertama itu ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, alhamdu merupakan bentuk ketiga dari kata hamida, yahmadu, hamd. Ya. Yang artinya adalah memuji. Oke. Saya ulangi. Alhamdu merupakan bentuk ketiga dari hamida, yahmadu, hamd. Artinya apa? Memuji. Bentuk ketiga itu kemarin apa ya? Masdar. Masdar. Masdar itu apa? Saya selalu ulang. Masdar itu apa? Ayo. Masdar. Ada yang masih ingat? Yang dibanggakan. Kata Kata kerja yang dibendakan.
Iya, kata kerja yang dirubah jadi kata benda. Ya. Kalau memuji kan perbuatan, berarti kalau masdarnya apa? Pujian. Pujian. Betul, pujian. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada an-annya tuh ya. Membaca perbuatan. Masdarnya? Bacaan. Ya, bisa bacaan. Oke. Hamida yahmadu ham. Hamida telah memuji karena bentuk satu. Ini selalu saya ulang ya. Yahmadu sedang, akan, atau biasa memuji karena dia bentuk dua. Ham, pujian. Ya. Nah, lafaz hamidah ini, ini menariknya surat Fatihah ini. Di ayat pertama kita diajarkan bagaimana caranya memuji Allah, gitu ya. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, lafaz hamidah ini itu juga mengandung makna syukur. Ya. Kalian kalau bersyukur pasti mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah mengucapkan ayat ini kan. Ini berarti ada makna pujian, ada makna syukur. Makna pujian, makna syukur ini tergabung dalam satu kata hamd, hamidah atau alhamd. Apa sih bedanya muji dengan terima kasih? Nah, apa bedanya memuji dengan berterima kasih? Ayo coba. Kalau berterima kasih, ayo berterima kasih. Kalau bersyukur itu Mas, gimana Pak? Kalian berterima kasih saat apa ya? Saat apa? Diberikan. Saat mendapat nikmat, Pak. Iya. Nah, kalian melakukan terima kasih atau berterima kasih saat mendapatkan sesuatu, gitu ya. Misalkan Vera memberikan coklat kepada Furqon. Yang Furqon lakukan, memuji apa berterima kasih? Berterima kasih. Berterima kasih. Nah, sedangkan memuji dilakukan saat apa? Ayo. Saat apa memuji itu? Kagum. Kalau kagum gitu, Pak. Kagum, betul. Saat kagum. Saat melihat sesuatu yang indah, misalkan. Ketika ada, misalkan ada di rumah kalian ada yang parkir mobil bagus, gitu ya, Lamborghini lah, misalkan. Itu mobilnya kalian puji apa kalian terima kasih? Puji. Puji. Wih, bagus banget nih mobil. Itu puji ya. Artis Korea, K-pop. Kalian puji apa kalian terima kasih? Enggak Pak, saya enggak muji-muji K-pop gitu ya. Enggak, artinya memuji itu tidak perlu melakukan sesuatu dulu gitu. Kita selalu, misalkan kita bisa memuji orang sekalipun orang itu tidak berbuat hal apapun kepada kita, itu memuji. Nah, dalam ayat ini betapa hebatnya Allah bagaimana mengajarkan kepada kita hambanya cara memuji plus berterima kasih dalam satu ungkapan, yaitu alhamdulillah. Nah, makanya ketika misalkan ini kan alhamdulillah ini bukan hanya saat dapat nikmat kan, kalian
kena musibah, kita kena musibah pun kita harus mengucap alhamdulillah. Artinya, karena mengandung dua makna ini, terima kasih dan puji. Tetapi yang lebih ditekankan di sini adalah memujinya ya, karena itu yang lebih dominan atau banyak diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Alhamd itu adalah segala puji. Tetapi jangan hilangkan unsur terima kasihnya juga. Oke. Nah, kemudian ada lillah. Lillah ini berapa kata ini? Lillah. 1, 2, apa 3? Lillah ini? 2. Dari kata li dan Allah. Nah, ini nih. Li dan Allah. Li itu bisa terkadang nih, bisa dibaca li seperti ini, lillah. Bisa juga dibaca la, seperti kemarin, lakum dinukum. Nah, itu juga sama. Li dan la maknanya sama, untuk atau kepunyaan atau mempunyai. Lillahi berarti untuk Allah, atau kepunyaan Allah, atau mempunyai, atau Allah mempunyai. Gitu ya. Berarti alhamdulillah, segala puji atau segala pujian, wah tahu dari mana ada segalanya? Oh itu ini aja tambahan dari kita, karena saking ta'zimnya kita, saking tunduknya kita kepada Allah, apapun pujian yang ada di dunia sejatinya itu milik Allah. Kalian misalkan mendapat pujian karena nilai kalian bagus, maka kita harus ucap alhamdulillah. Kenapa? Agar menjaga diri kita dari pujian. Kita mengembalikan pujian yang didapat dari orang-orang kepada Allah. Sejatinya segala puji itu lillah, milik Allah. Biasanya kita tambahin juga hanya, gitu ya. Segala puji hanya untuk Allah, hanya punya Allah. Oke. Kemarin juga kita ada lakum nih. Lakum dinukum. Apa lakum dinukum? Berarti kepunyaan kalian atau apa? Untukmu, gitu ya. Untukmu dinukum, agamamu, wali dini, dan untukku agamaku. Ya. Ini biasanya di sini ada iya-nya aslinya, tapi emang dibuang. Dalam Al-Quran itu sering bahkan ada huruf yang dibuang atau kata yang dibuang untuk apa? Untuk menyelaraskan menyeimbangkan sajak atau lantunan-lantunan akhirnya. Oke. Ada lagi misalkan lirrasuli ahlakun mahmudah, berarti Rasul mempunyai akhlak. Apa akhlak? Akhlak, budi pekerti. Mahmudah, apa mahmudah? Yang terpuji. Nah, mahmudah kita kenal ini. Oh, kemarin kita sudah belajar akar kata, akar huruf. Mahmudah berarti dari huruf ha, mim, dan dal. Yaitu hamid. Ham artinya puji. Berarti Rasul memiliki akhlak yang terpuji. Oke, kembali ke alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rob kemarin kita sudah tahu, Rob itu maknanya Tuhan. Tuhan yang lebih dicondongkan kepada sifat kasih sayangnya, sifat pengayomannya, pendidikannya. Alamin merupakan jamak dari alam. Apa itu alam? Alam, satu alam. Alamin jamak nih, berarti alam-alam gitu ya. Alam-alam. Oh, maksudnya adalah alam semesta atau seluruh alam.
Nah, dari sini kita tahu bahwasannya ternyata alam itu bukan hanya satu. Ya, alam itu bukan hanya dunia. Kan sekarang kita hidup di alam dunia ya. Nah, coba yang kalian tahu selain alam dunia, alam apa aja? Alam Ada bawah. Alam malakut, alam malakut. Apa itu alam malakut? alam malaikat, Pak. Oh, alam malaikat. Kemudian ada alam apa lagi? Alam goib, Pak. Alam goib, ada alam goib. Apa itu alam goib? Alam yang tidak dilihat oleh manusia. Iya, alam yang tidak dilihat oleh manusia. Namanya juga goib, nggak kelihatan. Ada alam apa lagi? Ayo, ayo dong. Hah? Apa Inul? Alam baka, Pak. Alam? Baka Alam bako. Alam bako itu alam apa? yang di dalam kubur, bukan? Alam barzah. Di dalam kubur ada alam barzah. Kalian Alam kita akhirat. sebelum lahir ada di mana kita? Rahim, Pak. Rahim, alam rahim. Ada alam rahim. Nanti ada lagi alam yang alam ruh sebelum terjadi rahim. Nanti ada lagi alam para anbiya, alam lain-lain ya. Nah, ternyata Allah itu bukan hanya Tuhan di alam dunia saja. Semuanya, semua alam itu Allah yang ngurusin, gitu ya. Dan dunia ini, ya, dunia ini hanya misalkan salah satu alam yang sedang kita singgahi. Jadi ya jangan terlena dengan dunia. Ada alam barzah. Alam barzah itu alam kubur di mana yang sudah meninggal itu menunggu, menanti nanti datangnya hari akhir, alam akhirat. Di dunia pun sudah ada misalkan alam malakut tadi, ada alam goib lagi, ada alam jin misalkan. Nah itu. Jadi dari makna ini, Rabbil Alamin, kita pahami bahwasanya, oh kita hidup di dunia enggak sendiri. Karena di dunia ini kita cuma melihat apa yang kasat mata aja. Padahal di kiri kanan kita ada dua malaikat, gitu kan katanya kan. Raqib dan Atid. Yang mencatat amal baik dan amal buruk. Belum lagi nanti ada malaikat-malaikat yang lain. Belum lagi nanti di hati kita misalkan ada setannya yang menggoda, ada malaikatnya juga yang mensupport kita. Oh, jadi kita hidup di dunia ini bareng-bareng nih dari alam-alam ini. Nah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, bukan hanya alam dunia, semuanya, semua alam yang bahkan nggak kita tahu pun Allah Tuhannya. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan nanti ya. Ada Malik, sebentar kita. Nah. Ada Malik, Malik Yaumiddin. Artinya apa? Malik itu ada Malik yang artinya raja dan atau penguasa. Berarti Malik Yaumiddin Raja hari Raja. pembalasan. Raja di hari pembalasan atau yang menguasai hari pembalasan. Malik, ada Malik. Kalau dalam surat Fatihah itu kita panjang nih biasanya. Malik Yaumiddin. Tapi kalau dalam surat An-Nas pendek. Malikin Nas gitu ya. Apa bedanya? Coba. Secara makna sama. Maknanya itu raja dan atau penguasa. Bedanya saya kasih tahu,
Sedikit saja ya, sekalipun nanti banyak mufasir yang menjelaskan beda. Tapi saya kasih tahu sederhana saja bahwasanya ketika Malik itu menunjukkan keagungan, keperkasaan, bahwasanya yang merajai, yang menguasai di hari akhir itu menunjukkan hanya Allah yang mampu membalas segala perbuatan semua makhluk, gitu ya, sekecil apapun. Itu raja. Jadi sifat raja yang menunjukkan keagungan, keperkasaan, yang mampu, yang menguasai. Sedangkan kalau dalam surat An-Nas, Malikin Nas, itu raja juga, raja manusia atau penguasa manusia. Tapi ditunjukkan kepada, lebih dominan kepada yang mengetahui, raja yang sifat yang lebih soft, mengetahui apa maunya manusia, awalnya manusia kayak gimana, akhirnya kayak gimana, perjalanannya nanti kemana. Nah, itu sedikit perbedaan. Tapi terlepas dari itu, maknanya tetap sama. Sama-sama raja atau penguasa. Dari sini kita tahu nih, ternyata ada muluk. Muluk itu adalah kerajaan. Ada kan surat Al-Quran namanya Al-Mulk. Ya. Suka baca surat Al-Mulk? Ada yang suka baca surat Al-Mulk? Baca, Pak. Baca. Nah, awal suratnya apa ya? Tabarakalladzi Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, itu ada mulk. Artinya kerajaan. Yaumiddin. Yaum artinya hari. Makanya kita suka dengar al-yauma itu artinya hari ini. Tahu today. Al-yauma. Hilang kursornya. Nah, today. Hilang lagi. Oke. Din itu agama. Kenapa Yaumiddin? Harusnya kan hari agama ya. Kenapa di sini kita artikan Yaumiddin hari pembalasan atau hari kiamat? Ayo kenapa? Yaumiddin kan hari agama ya harusnya ya. Kenapa menjadi Yaumiddin hari kiamat? Ya, ayo dong, nalarnya. Silakan dimainkan nalarnya. Furqan, kamar mandi lagi. Mungkin asal katanya dari itu Pak, pembalasan mungkin. Dana. Terus? Ya, Furqan lanjutkan. Ya kan, din asal katanya dana. Dana, artinya? Artinya pembalasan ya Pak. Iya, dana pembalasan. Oke, bisa. Ada lagi yang lain? Kemudian nggak tahu Pak. Oh, saya tahunya Yaumuddin udah hari kiamat aja. Ya boleh. Karena di hari kiamat semua urusan nggak jadi penting ya. Semua urusan, mau kita punya berapa rumah, keturunan kita berapa, itu nggak jadi hal yang prioritas. Yang diprioritaskan adalah urusan agama. Bagaimana kita bergaul dengan orang, perbuatan apa yang telah kita lakukan, bohongnya berapa kali, gibahin orang berapa kali, salat 5 waktunya lengkap enggak, sunnahnya lengkap enggak, nah, itu urusan agama semua tuh. Ya. Nah disitulah, jadi Yaumuddin disebut sebagai hari pembalasan atau hari kiamat, yang mana semua urusan itu urusan agama. Oke. Nah, maka dari
kata ini kita ada misalkan contoh Allahumma malikus samawati wal ard. Allah ini kerajaan apa raja? Malikus samawati wal ard. Raja. Allah raja langit dan Bumi. atau Allah penguasa langit dan bumi. Bumi. Kalau yang kedua, walillahi mulkus samawati wal ard. Dan Allah memiliki Kerajaan. langit dan Bumi. beda ya. Allah memiliki kerajaan yang kedua nih. Ini kerajaan, al-mulk kerajaan. Kalau yang pertama Allah raja. Ya. Kok beda gitu sih Pak? Emang ada raja yang nggak memiliki? Ya ada. Ya. Ada seorang raja yang mana dia tidak memiliki daerahnya. Itu ada. Makanya ini beda. Kalau Allah enggak, dia raja plus dia juga yang menguasai kerajaan. Nah, contoh lagi ada contoh din, agama itu ada inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama menurut Allah di sisi Allah adalah agama Islam. Oke. Ya. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah atau agama menurut Allah. Agama yang diridhoi Allah, yang disenangi Allah itu adalah agama Islam. Maka beruntunglah kita menjadi orang muslim. Baik. Kita lanjut. Oke. Kedua. Selanjutnya ada kosakata wa iyyaka nasta'in. Apa ini artinya? Iyyaka hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau. Tahu dari mana ada engkau? Ada ka nih. Ka ini artinya kamu. Tahu kalau kamu nggak sopan Pak sama Allah, berarti engkau. Ya. Nasta'in, ternyata nasta'in adalah bentuk kedua dari ista'ana, yasta'in, ista'in. Artinya minta tolong. Nasta'in berarti kami minta tolong. Ista'in bentuk 5 berarti Perintah. Apa perintah minta tolong? Minta tolonglah. Oh, iya. Perintah. Kalau ista'inu ada wawunya nih. Mereka semua. Kalian semua. Kalian. Kalau bentuk 5 yang kemarin sudah kita bahas, itu hanya untuk orang kedua, yaitu kamu, kalau dia single, atau kalian. Kalau dia jangan. Berarti kalau istain, minta tolonglah kamu. Istainu, minta tolonglah kamu sekalian. Hanya ada ayat, wasta'inu bisabri wassalah, dan memintalah kepada kalian sabar dan sholat dan apa? Sudah? Berdoa ya maksudnya apa di situ? Dan sholat. Iya, ini diterjemahin sholat aja. Oh, oke. Bukan sholawat ya, sholat. Ya. Nah, istain ini bentuk berapa? 5. 5. Berarti minta tolonglah. Yang diperintah 1 apa banyak? Banyak. Berarti minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Tuh ya. Kita kalau ada masalah, udah nggak ada yang nolongin lagi, ya udah sabar sama sholat, gitu ya. Sabar sama
sholat. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika. Fa ini maka ya. Nah, ista'ana bentuk berapa? Bentuk ke satu. Bentuk ke satu. Apabila Kamu. apabila kamu minta tolong, maka Minta tolonglah kepada Allah. Iya, apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Di sini nih, di ayat ini nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sangat krusial ya, karena mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa? Di lafaz yang pertama, iyyaka na'budu, itu statement atau pernyataan dari diri kita, ikrar atau ungkapan dari diri kita kepada Allah bahwasanya kita mengaku sebagai hamba, abdul. Ya. Yang namanya hamba itu kan budak ya. Hamba itu bahasa halus, bahasa kasarnya budak. Namanya budak itu pasti selalu patuh, tunduk, nggak bisa ngelawan dengan tuannya. Tuannya siapa? Allah. Nah, karena sebagai hamba kita tidak bisa apa-apa, ya, maka kita minta yang namanya pertolongan, isti'anah. Nah, isti'anah ini bentuk tiganya misalnya. Kita minta pertolongan untuk selalu dibimbing. Tuh. Jadi suratul Fatihah begitu begitu sakralnya kita baca setiap hari dalam sholat, yang mana itu kalau menurut saya merupakan kontrak, bukan kontrak ya, statement atau pernyataan atau deklarasi, apalagi banyaklah ini ya, dari kita kepada Allah yang menyatakan, oke, Allah, Engkau Tuhan, saya hamba. Berikan saya petunjuk, berikan saya jalan yang lurus. 17 kali loh kita melakukan deklarasi di depan Allah. Misalkan, Furqan, salat, Allahu Akbar, baca surat Fatihah kan? Surat Fatihah, kalau misalkan bisa dengan bahasa saya, misalkan, oke Allah, Engkau hamba, Engkau Tuhan, saya hamba, saya nggak bakalan melanggar aturanmu, tunjuki saya jalan yang lurus, berikan saya jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. 4 kali karena sholat zuhur. Assalamualaikum. Datang waktu asar, datang lagi tuh kita kepada Allah, bilang lagi, oke Allah, Engkau adalah Tuhan semesta alam, aku adalah hamba, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku minta tolong, tunjukin kami jalan yang lurus. Assalamualaikum. Datang lagi maghrib, ya, bikin lagi kita deklarasi atau pernyataan di depan Allah. Baik Allah, Engkau Tuhan semesta alam, aku hamba, tunjuki kami jalan yang lurus. Begitu selama 1 hari 5 kali, minimal 5 kali. Nah, kalau misalkan saya kasih ilustrasi Furqan, ada Furqan, punya karyawan, ya, setiap sehari sekali datang 5 kali. 5 kali datang ke Furqan, yang bilang, tenang Pak, Bapak bos saya karyawan, saya anak buah. Bapak bilang apa aja, saya turutin. Furqan cuma bilang A, misalkan, lakukan A. Tapi anak buah ini malah melakukan C. Gitu ya. Terus datang lagi siang, oke Pak, Bapak bos saya anak buah. Tunjukkan saya harus melakukan apa. Kata Furqan, nih kerjain A nih. Yang ini malah ngerjain C. Begitu terus. Nah, kira-kira pertanyaan saya, gimana Furqan? Sifat Furqan atau apa yang dirasakan Furqan terhadap anak buahnya ini?
Jadi nggak percaya lagi Pak. Marah Pak. Iya ya, jadi marah, kesel ya. Kalau saya punya anak buah kayak gini, udah saya kick nih, saya tendang. Ya, jadi omongin apa, ya dikerjain apa gitu ya. Saya bilang, ngomong doang gitu. Nah, tapi Allah nggak kayak gitu. Ya, Allah itu selalu menerima kita, sekalipun kita keluar dari jalannya. Agama itu, nah ini ya, masuk ke dalam pembahasan kandungan Al-Fatihah. Agama itu tadi dikatakan ihdina as-sirat. Apa ini sirat? Jalan. Namanya orang beragama itu ada yang pelan. Ada yang cepat gitu ya. Nah, makanya itu kita tidak berhak menjustifikasi orang saat dia gini aja nggak bisa, surat Fatihah aja nggak tahu terjemahannya, nggak boleh. Karena orang itu ada yang pelan-pelan. Allah nggak iniin masalah tujuannya. Ini kan tujuan. Yang penting dia udah di jalan aja, itu udah alhamdulillah. Oke, saya rasa itu terkait dengan suratul Fatihah. Jadi nanti coba kalian praktikkan saat membaca suratul Fatihah, dimaknai ya secara tulus dari hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat kita mendeklarasikan seperti itu, apakah nanti kita akan minta tolong kepada selain Allah? Nah, saya rasa tidak. Apakah kita nanti beribadah kepada selain Allah? Tidak. Oke, kita lanjut sekarang ke yang ini nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu ternyata bentuk beberapa. Bentuk kelima dari kata hada yahdi hudan atau hidayah. Artinya ihdi. Memberi petunjuk. Makanya ini udah menjadi serapan nih. Hidayah. Ya. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Ya. Hada artinya memberi petunjuk, telah memberi petunjuk. Yahdi sedang, akan, atau biasa memberi petunjuk. Hudan itu artinya petunjuk. Hidayah pun petunjuk. Ihdi, berilah petunjuk. Ihdina, berilah kami petunjuk. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Contoh lain ada, wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah yahdi, apa tadi? Memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk, man, orang. Yasha, yang dikehendaki. Ini dikehendaki. Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Pada jalan yang lurus. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa aja yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Wah, ini dari sini nih kita langsung tep di hati itu. Wah, berarti saat melihat orang yang tatoan segala macam, kita nggak boleh menjustifikasi dia belum dapat hidayah. Suatu waktu pasti ada momen di mana dia mendapat hidayah. Masalah hidayah itu urusan Allah. Ya, kita hanya menyampaikan. Nah, ini harap diingat ya. Ihdi. Dari hada yahdi. Hudan, hidayah. Ihdi. Oke. Sebelum latihan ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut latihan. Ya. Coba mana dari kata ini yang termasuk sifat Tuhan atau yang mencerminkan
Tuhan. Silakan Lutfi Adi. Ada Lutfi Adi? Kamar mandi nih. Lutfi Adi A. Iya, kayaknya ke kamar mandi atau keasikan didongengin. Oke. Karena Lutfi Adi nggak ada, silakan Maulia Ramadini. Ada Maulia Ramadini? Iya, saya, Pak. Oke. Coba, mana dari kata ini, mana sifat yang menunjukkan sifat Tuhan? Ar-Rahman, Ar-Rahman. Betul. Al-Akbar, Al-Mustaqim enggak? Al-Mustaqim artinya apa ya? Al-Mustaqim apa ya? Oh iya. Putus-putus, Pak. Suara saya putus-putus ya? Iya, di saya. Oh, di yang lain? Aman, Pak. Aman. Oke, Al-Mustaqim enggak ya? Al-Akbar. Maulia. Maulia. Iya, Pak. Al-Mustaqim itu enggak. Ya, Al-Mustaqim bukan. Al-Akbar. Al-Akbar iya. Ya. Maghdub alaihim. Enggak. Enggak. Malam. Enggak. Enggak. Maliki Yaumiddin. Tidak. Hah? Oh tidak. Kan ini apa? Oh iya. Raja hari pembalasan. Iya dong. Iya, Pak. Dolin. Enggak. Enggak. Rabbil alamin. Iya. Iya. Ar-Rahim. Iya. Iya, betul. Oke. Jadi Ar-Rahman sifat Allah, Al-Akbar, Allah Maha Besar. Ghairil maghdubi alaihim itu ini ya, apa? Bukan, alam juga bukan, Malik Yaumiddin ya, dolin, sesat bukan, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam ya, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Silakan Maulia tunjuk satu orang lagi untuk melanjutkan latihannya. Ada. Oke, tunjuk satu orang. Ainul aja, Pak. Ainul Huda ya? Iya. Nah, Ainul Huda silakan. Ain. Iya, Pak. Bentar. Apa tadi nama sifat-sifat Allah ya, Pak? Enggak, ini mah terjemahin. Oh, terjemahan. Sifat Allah udah tadi buat Maulia doang. Yaum hari. Yaum apa? Hari. Iya, hari. Betul. Yahdi petunjuk. Petunjuk. Din Kayak nama adalah kamu ya. Nama kamu kan Ainul Huda ya. Apa itu Iya. Ainul Huda? mata petunjuk, Pak. Oke, lanjut. Yahdi, petunjuk. Din, Agama. agama. Malik. Malik, Raja. raja. Sirat, As-sirat. Jalan. jalan. Nasta'in
Minta Ayo. tolong. Kami Ya, kami minta tolong. kami minta tolong. Na'budu, Kami menyembah. kami menyembah. Segala puji Segala puji. Iyyaka, hanya kepadamu. kepadamu. Lillahil mulk, Uh, lillahi Allah punya kerajaan. Allah Iya. memiliki kerajaan. Iya. Nahmadu, Bentar, Pak. Nahmudu, kami berterima. Hmm. Nahmadu. Pas, Pak, tidak tahu. Ini apa ini? Ini kami berterima kasih. Kami memuji. Kami memuji aja, Allah. udah. Kami memuji. Oke. Al-alamin, alam. Iya. Semesta dong. Hah? Semesta Apa? alam. Iya, semesta alam. Ad-dallin, apa tadi itu? Apa dolin? Dolin. Ya, adolin apa? Ainul? Enggak tahu, Pak. Lupa. Aduh, masa gak tahu. Ayo dong. Kalau lagi di jalan, terus tiba-tiba kamu malah belok dan ada rimba-rimba, nggak bisa balik ke jalan, itu apa dong? Oh, tersesat. Iya. Makasih ya, Teh. Ihdina berilah kami petunjuk. Iya. Iya, Rabbuna Tuhan kami, al-mustaqim, lurus. Lurus. An'amta. Pas lupa, Pak. Astagfirullah. Itu kata kunci. Engkau, ya, engkau an'am beri nikmat. Ini bentuk satu. Oh iya, baru ngeh, Pak. Maaf. Baru silakan. An'amta. Kau memberi nikmat. Iya. Telah apa sedang memberi nikmatnya? Sedang. Iya, Bentuk sedang. satu. Bentuk satu. Iya. Saya intinya saya diberi nikmat oleh engkau. Itu enggak? Telah bentuk Telah satu. diberi nikmat. Engkau telah memberi nikmat. Iya. Oke. Silakan tunjuk satu orang ya untuk latihan selanjutnya. Gimana? Pluto. Yang tadi nggak ada. Lutfiadi, Pak. Oke, siapa tadi Ainul? Maaf, Pluto, Pak. siapa? Lutfiadi. Lutfiadi. Ada nggak Lutfiadi? Tadi saya panggil nggak ada. Lutfiadi? Nggak ada Ainul. Dia lagi ganti yang lain. Siapa ya? Safa Alfani. Safa. Mana? Safa. Alfani, Pak. Safa Alfani M. Iya. Ada nggak Safa Alfani M? Iya, Pak. Oke. Safa silakan dibaca
nomor 1 dan diterjemahkan. Ya ayyuhal lazina amanus tani'u bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Iya. Artinya Safa, Sesungguhnya udah kesini. Safa, kedengeran nggak suaranya Safa? Safa, wah. Iya Pak, terdengar nggak? nggak kedengeran suara kamu. Tadi. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. amanu apa ya Pak? Beriman. Wahai orang-orang yang beriman, Ista'inu. meminta Allah bersama orang yang sabar. Iya, betul. Wahai orang-orang yang beriman, berharap pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bawahnya, Wasta'inu bisabri wassalah. oke, Safa, terima kasih. Silakan tunjuk satu orang Safa, sebenarnya jaringan Safa kurang stabil. Filda Pak. Filda, Filda ini ya. Ayo Filda. Iya Pak. Oke. Filda, silakan nomor 2 dibaca dan diterjemahkan. Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu dan Allah yahdi memberi mayasa orang-orang yang dikehendaki ila siratim mustaqim ke jalan yang lurus. Tuh. Bawahnya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wallahu dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk kepada al-qaum dolimin, itu kaum dolim atau ya orang-orang dolim gitu maksudnya. Iya. Terus
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq. Huwa dia allazi yang arsala telah mengutus ya. Telah mengutus Rasulahu rasul bil huda dengan petunjuk dan agama yang hak. Oke, betul. Lanjut. 3. Ya ayuhanas wahai orang-orang wahai manusia Budu. Beribadahlah kamu sekalian, kalian semua, Robbakum kepada Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum telah menciptakan kalian. Iya, betul. Terakhir. Wama dan bentar. Tidak dan tidak. Iya. Khalaqtu menciptakan kamu. Itu apa tuh? Dan tidak menciptakan saya. Dan saya tidak menciptakan. Tidak menciptakan jin dan manusia wal insan illa kecuali liyabudun untuk menyembah aku. Iya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku. Iya, ada hanyanya ya. Oke, bagus. Silakan tunjuk lagi satu orang. Panjang nih. Ya, siapa kira-kira Filda? Siapa Pak yang belum? Bentar. Ahmad Zulfikar. Ahmad Zulfikar. Zulfikar? Iya Pak. Iya. Silakan dibaca pembukaan pidato ini nih. Kemudian diterjemahkan. Alhamdulillahillazi hadana ila sirotihi al-mustaqim wassalatu wassalam ala Muhammadin rasulihi al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Oke. Artinya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apa tadi? Alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Sebentar Pak. Apa? Alhamdulillah. Ya, Pak Yo, lupa ya. Segala puji bagi Allah. Iya. Alladzi yang hadana kita yang telah memberi petunjuk pada kita ila sirotihil mustaqim pada jalan yang lurus, sirat mustaqim. Kepada jalannya, ini ada jalannya ya. Yang lurus, sirat mustaqim. Wassalatu wassalamu
Salatu wassalam. Salawat serta salam. Iya, salawat dan salam ala Muhammadin Pada Muhammad, Rasulihil Karim, Rasulnya, utusannya utusannya, Al-Karim yang mulia. iya, wa ala alihi dan kepada alun itu keluarga, dan pada keluarganya, ashabihi dan sahabatnya ajmain. Nih ajmain. Semuanya ya. Semuanya. Oke. Amma ba'du. Adapun sesudah itu. Iya. Nah ini bisa kamu gunakan ya, Zulfikar, ketika misalkan disuruh sambutan. Nah baca ini dulu sebelum menyampaikan isi sambutannya. Ya. Iya Pak. Silakan tunjuk lagi satu orang. Siapa kira-kira? Siapa ya yang belum ya Pak? Siapa aja yang kira-kira tidur? Coba tunjuk. Vera Farah. Vera Fala. Aina Vera. Vera. Wah, Vera udah cabut duluan nih dia nih. Ya. Vera udah cabut duluan. Zulfikar ganti yang lain. Ada lagi Zulfikar. Vera. Ya Husein aja deh Pak, yang nggak tidur. Iya, yang lain pules ternyata ya. Husein, pules nggak Sen? Hadir Pak, hadir. Oke. Silakan Husein. Yang kedua, dibaca kemudian diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu salawat wassalamu serta salam ala asyrofi itu apa Pak? Ala itu kepada asyrofi profil anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia. Iya. Wa ala alihi, dan kepada keluarga, wasobihi sahabat, ajma'in. Ada nyahnya nih, keluarganya, wa asbihi, dan sahabat-sahabatnya, ajma'in, semuanya Pak. Ajma'in semuanya. Amma ba'du. Nih. Apa itu Pak? Ini apa ini? Itu. Apa ini Sen? Adapun sesudah itu. Iya. Udah lancar nih Husein pembukaan pidatonya. Sering jadi khotib ya kalau Jumatan? Enggak sih Pak, sering dengar doang. Oke, tunjuk lagi satu Sen yang nggak tidur. Yang nggak tidur
Furqan mungkin Pak. Furqan, kon tidur nggak kon? Nggak tidur Pak. Keren udah pulas duluan. Silakan kon, dibaca kemudian diterjemahkan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusolli wa nusallimu ala Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi alladzi hadahumullahu amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi nahmaduhu yang memberikan kami yang kami memujinya ya Pak. Iya, yang kami memujinya. Wa nasta'inuhu dan kami meminta tolong kepadanya. Wa nastaghfiruhu dan kami meminta ampun kepadanya. Iya. Wa nusolli dan kami bersolawat. Wa nusallimu dan kami menghanturkan salam kesejahteraan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan rasulnya Allah wa ala alihi dan atas keluarganya wa ashabihi dan para sahabatnya alladzi hadahumullah yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Iya. Amma ba'du, adapun sesudah itu. Iya, lancar nih Furqan. Sering khutbah Jumat nih kayaknya ya. Enggak Pak. Oke, terakhir Furqan, coba lengkapi kotak ini. Hamidah, bentuk keduanya? Yahmadu. Yahmadu, betul. Ketiganya? Hamdan. Ham, betul. Hada. Yahdi. Yahdi, betul. Terus? Hudan hidayatan. Hudan atau hidayah. Limanya? Ihdi. Ihdi. Istana. Yasta'inu. Yasta'in, oke. Limanya? Ista'in. Ista'in. Oh, pendek. Ya. Terima kasih. Dan ini ada sedikit tambahan. Nah, ini ada ungkapan atau dialog yang biasa digunakan oleh orang Arab dalam mengucapkan selamat datang dan menanyakan kabar. Ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan bik, gitu ya. Kaifa haluk, jawabnya bi khair walhamdulillah. Di ahlan wa sahlan, selamat datang, ahlan bik, ya selamat datang juga. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Bi khair, baik, alhamdulillah. Bi khair, baik, walhamdulillah, alhamdulillah. Oke, saya rasa hari ini cukup. Sampai di sini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, yang tidur silakan bangun, kita ambil foto bersama dulu ya. Sebelum nanti kita tutup.